Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi saudaraku. Kali ini saya ingin menyampaikan atau mengajak berbagi bersama Anda semua untuk bicara tentang tangan di atas. Yang ini kaitannya adalah dengan makna sodako. Islam di dalam ajarannya itu syarat dengan mengatakan wajib dan tidak mengatakan menerima atau hak. Karena apa? Hak itu biasanya dituntut karena tangan kita di bawah. Tapi kalau kewajiban adalah sesuatu yang kita berikan karena tangan kita di atas. Nah, makanya bagus sekali kalau hal yang demikian itu kita beri judul saja yang namanya TDA. Tangan di atas. Nah, kalau nggak salah di Cirebon ini ada suatu komunitas yang menamakan dirinya adalah komunitas TDA, yaitu tangan di atas. Ini adalah komunitas yang bagus sekali, karena apa? Mengajak masyarakat untuk menjadi berdaya, supaya tangan kita yang tadinya sering di bawah itu menjadi di atas. Yang tadinya kita sering menerima, sekarang memberi. Ini bagus, tangan di atas. Jadi, di Islam sendiri tidak ada ajaran bagaimana menerima zakat. Tetapi yang ada adalah bagaimana membayar zakat. Artinya, bahwa Islam dididik, orang Islam dididik untuk tangannya itu di atas, artinya memberi. Bukan tangan di bawah, yang artinya menerima. Ya, di Bali kalau nggak salah, beberapa dekade era yang lalu, tapi nggak tahu hari ini masih ada nggak, di Bali itu salah satu pulau yang bersih dari, pengemis. Karena buat orang Bali, yang namanya ngemis, minta, itu adalah sesuatu yang sangat hina. Jadi saudara-saudara sekalian, kita memang dalam hidup itu ada memberi dan menerima. Nah, ketika kita menerima juga udah sesuai dengan hak-haknya. Kenapa sesuai dengan hak-haknya? Karena sudah melakukan kewajibannya. Jadi orang menerima sesuatu karena dia memiliki hak setelah dia melakukan kewajibannya. Makanya ini sangat terkait dengan judul kami yang terdahulu mengenai kewajiban asasi manusia, yaitu human obligation. Bukan hanya bicara soal human right. Karena apa? Hak itu akan nongol dengan sendirinya, akan muncul dengan sendirinya ketika kita telah merampungkan kewajiban kita. Sebagai contoh, ketika kita memenuhi kewajiban kita dalam hal mengurus sampah, maka kita otomatis akan mendapatkan hak rumah kita tidak kebanjiran. Ketika kita melakukan kewajiban untuk mengurus kebersihan rumah tangga, maka kita otomatis punya hak untuk tidak terjangkitnya penyakit-penyakit yang berasal dari kotoran. Jadi saya apresiasi terhadap salah satu komunitas di sebuah kota, yaitu kalau nggak salah di Cirebon, yang menamakan dirinya tangan di atas, yaitu TDA. Nah, ini mereka terus secara getol dan tekun membuat produk-produk untuk dijajakan kepada masyarakat. Dan salah satu produknya adalah pada waktu musim pandemi itu,
Salah satu produknya adalah hand sanitizer itu. Dan ternyata produknya bagus dan saya mengkonsumsinya, artinya membelinya dengan jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan kami. Dan sekarang produk tersebut masih ada beberapa dirijen. Produknya bagus karena saya pernah mengasih masukan, hati-hati dengan kualitas. Jangan sampai produk Anda ini adalah produk yang tidak berkualitas, yang akhirnya tidak direspon oleh masyarakat. Jadi sekali lagi, salah satu rukun Islam, zakat, itu juga adalah untuk mendidik, selain adalah social care, kepedulian terhadap nilai-nilai sosial, juga adalah sesuatu yang sangat edukatif zakat ini, yaitu bagaimana tangan kita di atas, bagaimana membayar zakat, bukan bagaimana menerima zakat. Nah, makanya di dalam syariat Islam, zakat pun di breakdown dengan aturan-aturan yang sangat cermat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi luar biasa, Islam itu mengajarkan tangan di atas yang sekaligus membangun dan menjaga harga diri, kutipan dan turunan dari milah Ibrahim, dan kepedulian terhadap fakir miskin dan anak yatim, sesuai dengan amanat Quran dari surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi backup referensinya itu sangat cukup untuk supaya kita menjadi sosok manusia yang tangannya di atas, bukan sebaliknya menjadi sosok manusia yang tangannya di bawah. Dan saya tidak mencela untuk saudara-saudara kita yang sering menerima sesuatu. Nah, tetapi kalau sesuatu itu adalah diterima karena sesuai dengan haknya, is okay. Misalnya apa? Menerima gaji, itu hak dia. Menerima mahar, itu hak dia. Iya. Itu silahkan. Karena apa? Hak ini pasti akan dia imbangi dengan kewajiban. Orang menerima hak gaji karena dia bekerja. Iya kan? Orang menerima hak mahar karena dia dinikahi. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya menyampaikan mengenai tangan di atas itu bukan berarti semua penerimaan itu, sesuatu yang diterima itu negatif, sama sekali tidak. Baik pemberian maupun penerimaan itu dua-duanya mempunyai nilai positif, as long as atau sepanjang pemberian itu dilakukan secara ikhlas dan dengan cara yang halal. Penerimaan itu juga diterima secara baik dan benar karena dia telah memenuhi kewajibannya. Sebagai contoh, karena dia sudah bekerja, dia berhak menerima gaji. Karena dia sudah melakukan kewajibannya untuk mensepakati sebuah pernikahan, maka dia punya hak untuk menerima mahar dan nafkahnya. Jadi sekali lagi, walaupun saya mengatakan pagi ini mengenai tangan di atas, itu bukan berarti, tolong dicatat, bahwa bukan berarti semua yang kita terima itu adalah sesuatu yang negatif. Justru saya mengatakan tangan di atas ini, pesannya adalah untuk memaknai secara seimbang antara apa yang kita beri dan apa yang kita terima. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.